wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul sama-sama beribadah, ruku dan sujud. Ini adalah nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus kita anggap sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan kenikmatan dunia berikut isinya. Karena nikmat dunia berikut isinya sebanyak apapun, sebesar apapun akan hancur. Sementara ketaatan, ibadah yang kita lakukan jika ikhlas karena Allah, tujuannya mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut tersimpan. Kemudian kita akan petik, kita akan panen buahnya atau hasilnya nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah bersabar di dalam mengikuti, di dalam menapaki ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tingkatan-tingkatan takdir. Kemudian setelah Syekh menyebutkan tingkatan takdir, beliau mengingatkan nabbaha ala masaila tata'allaqu bihadzal mawdu'. Mengingatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul ini. Yang pertama apa? Annahu la ta'arud bainal qadari wasyar'i. Tidak ada pertentangan antara takdir
Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan. Kemudian yang kedua, tidak ada pertentangan antara takdir Allah dengan terjadinya kemaksiatan. Dan yang ketiga, tidak bertentangan antara takdir Allah dengan perbuatan-perbuatan hambanya, di mana hambanya berbuat itu atas pilihan mereka. Nah, di sini semoga saya yang menyampaikan diberikan kemudahan oleh Allah agar bisa menyampaikan dengan benar, mudah dipahami, kemudian jelas. Kemudian juga semoga Allah memudahkan para jamaah sekalian, santriwan dan santriwati, dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu ini dan terhindar dari pemahaman yang salah. Baik, jadi setelah kita mengetahui semua telah ditakdirkan oleh Allah, semua telah ditulis oleh siapa? Oleh Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ini semua dari tingkatan takdir. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, faqad amarul ibada bitta'atihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk mentaatinya. Allah perintahkan hambanya untuk mentaatinya. Wa rusulihi wa ta'ati rusulihi, dan mentaati rasul-rasulnya. Wa nahahum an maksiyatihi, Allah melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Allah melarang. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin, dan Allah ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wal muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah cinta. Kemudian wal muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang berlaku adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, Allah ridho kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Saya ulangi, Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir. Yang mentakdirkan orang tersebut itu jadi kafir siapa? Allah. Tapi Allah tidak cinta dengan kekafiran. Wala yarda 'anil qaumil fasikin, Allah juga tidak ridho kepada atau dari orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, Allah juga tidak memerintahkan untuk berbuat kekejian. Tetapi kekejian itu terjadinya dengan takdir Allah pula. Tapi Allah tidak suka, tidak merintahkan itu. Tidak merintahkan. Wala yarda li ibadihil kufra, Allah tidak ridho pada hambanya yang berbuat kekufuran. Enggak ridho sama sekali. Wala yuhibbul fasad,
dan Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, ini sepertinya tuh bertentangan gitu loh. Allah tidak menyukai kerusakan, tapi Allah yang mentakdirkan kerusakan itu sendiri. Allah tidak mencintai kekafiran, tapi Allah lah yang mentakdirkan orang itu jadi kafir. Nah, ini sepertinya itu bertentangan, tetapi ketahuilah ini tidak bertentangan. Makanya sebenarnya ini berat. Nggak boleh sama sekali kita belajarnya ini sambil mikir sana mikir sini, nggak nyambung, ya kan? Ini adalah bab keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari rukun iman kita yang keberapa? Yang keenam. Baik, kita bahas sedikit-sedikit. Setelah Syekh menetapkan tingkatan takdir, ilmu, kemudian kitabah, masyiah, iradah, pengetahuan, pencatatan, kehendak dan keinginan. Wal khalqi, Allah penciptanya. Wal ijadi, Allah yang mengadakan. Wa annahu ma min syai' yahdutsu illa wa qad alimahullah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan sungguh telah diketahui oleh Allah. Wa katabahu, Allah yang telah menulisnya, menetapkannya. Wa sya'ahu, Allah yang menghendakinya. Wa aradahu, Allah yang menginginkannya. Wa aujadahu, Allah yang mewujudkannya. Bayyanahuna, ya, jelas di sini annahu la tu'aridu baina dzalik wa baina kaunihi amaral ibadah bi taatihi. Tidak ada pertentangan antara yang demikian tersebut di antara keadaannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk mentaati dan melarang dari memaksiatinya. Melarang dari memaksiatinya. Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Rasulnya, dan Allah melarang dari memaksiatinya. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin. Yang pertama, Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sering sekali kita dengar kalimat ini, ya. Orang yang bertakwa. Man humul muttaqun? Siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Ya. Alangkah indahnya kalau kita memiliki sifat ketakwaan itu, atau kita termasuk orang yang bertakwa tersebut. Humul ladzi ja'alu bainahum wa baina adabillah. Orang bertakwa itu orang yang menjadikan antara mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, menjadikan tameng, menjadikan apa? Penghalang antara dia dengan azab Allah. Wa fassara dzalik. Mana tadi? Orang yang menjadikan antara dia dengan azab Allah tameng. Dengan cara bagaimana? Bi fi'lil awamiri, berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian wa tarkin nawahi, menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang dilarang. Untuk mengerjakan perintah butuh ilmu, untuk menjauhi larangan butuh ilmu. Makanya ilmu itu sebenarnya surga dunia. Kenikmatan yang sangat luar biasa orang yang diberikan ilmu dan dimudahkan untuk nuntut ilmu. Kama qala Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan al-ilmu jannatud dunya. Ilmu itu adalah surganya dunia. Karena orang berilmu akan ditinggikan derajatnya, akan dimudahkan urusannya, kemudian akan dimudahkan jalan menuju surga. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka bersyukurlah kalau Allah telah memberikan jalan untuk menuntut ilmu, kemudian kita diberikan taufik bisa menuntut ilmu. Ini nikmat luar biasa. Bedanya ilmu dengan harta itu apa? Kalau ilmu diinfakkan itu enggak bakal habis, justru malah bertambah keberkahannya. Makanya saya dulu tuh awalnya waktu ke Tasikmalaya tuh merantau awalnya. Mau cari apa? Mau cari fulus. Untuk apa cari fulus? Untuk membiayai adik-adik sekolah, membiayai adik-adik mondok. Cita-citanya dulu gitu, ya kan? Karena adik Ustadz ini ada 7, 8 sama Ustadz. Ustadz paling besar, kemudian Abi sudah meninggal. Jadi Ustadz merantau karena ternyata di Lampung sulit nyari fulus. Merantau kemana? Ke Tasikmalaya, karena di sana ada nenek sana. Setelah di sana kerjalah dagang, ya kan? Masuk pabrik sini, pabrik sana, dapat duit. Kapan seminggu, biasa gajiannya mingguan. Seminggu gajian, belum sampai 1 minggu ada habis duitnya itu. Tapi bukan habis boros pakai jajan, bukan. Karena itu kan ada adik-adik saya kirimkan untuk bayar sekolah, untuk beli seragam, untuk habis duit itu. Kemudian kerja lagi, gajian habis lagi, kerja lagi habis lagi. Sementara saya itu tinggal di lingkungan pesantren. Depan ada pesantren, lagi 100 meter ada lagi pesantren. Kemudian mungkin paling jauh 200 meter ada lagi pesantren. 500 meter ada pesantren. Pesantren apa itu? Ihya Sunnah, dekat. Saya pikir-pikir saya ini ngumpul-ngumpul duit, enggak ngumpul-ngumpul. Giliran sudah terkumpul dibelanjakan habis. Mendingan aja saya bela yang mondok gitu kan. Setelah saya dapat uang, setelah saya dapat ilmu, baru ilmunya nanti diinfakkan, dibagikan. Kan kalau uang diinfakkan habis, kalau ilmu nggak bakal habis. Akhirnya sayalah yang daftar sendiri nuntut ilmu tadi. Daftar sendiri deh. Datang ngadep sendiri, nggak pakai orang tua. Nah, orang tuanya udah meninggal, ya kan? Langsung datang mau daftar pondok. Nah, jadi cerita memang yang namanya mondok tuh banyak suka dukanya. Tetapi nikmat kita bisa mengenali agama Allah ini. Ini kan nikmat walaupun pahit. Jadi Ustaz itu kalau sakit udah ngeringkup aja di kamar, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngobatin, kecuali hanya berikhtiar nyari obat seadanya. Nggak ada zaman HP zaman dulu ya, nggak ada. Tapi nikmat. Nah, setelah dapat ilmu beneran, nggak banyak ilmu itu dapat dikit, tapi saya merasa nggak habis-habis ilmu itu, walaupun bagi-bagi. Nah, makanya ilmu itu kalau dibagikan justru berkah,
Kalau harta kalau dibagikan berkurang. Walaupun harta dengan ilmu itu sama aslinya, cuman hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Ilmu dibagikan berkurang enggak? Enggak, justru bertambah keberkahannya. Harta dibagikan berkurang enggak? Tergantung. Kalau dia enggak berilmu, dia bilang berkuranglah. Kalau yang berilmu, enggak, karena dia beriman kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Mana qasad shadaqatun min man." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Mustahil Nabi bohong. Cuman karena harta itu fitnah, maka orang terfitnah. Maksudnya harta itu ujian, maka orang akan merasa, wah kalau dikeluarin pasti berkurang. Lama-lama bisa habis, gitu ya. Karena dia itu fitnah. Fitnah itu apa sih? Ujian. Nah, ujian itu biasanya adalah iming-imingnya ditakut-takuti dengan kebangkrutan, kekurangan dan lain-lain. Makanya Allah sendiri mengatakan wa nabluwannakum bisyai' minal khauf. Kami akan uji kalian dengan sesuatu. Pertama apa? Minal khauf, dari rasa takut. Takut habis, takut bangkrut, takut kurang dan lain-lain. Sudah. Dari mana tadi sampai jadi sini tadi? Wa fassara dzalik al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Imam Ali mentafsirkan yang namanya bertakwa kepada Allah itu, yakni lamma su'ila an taqwa, ketika beliau ditanya tentang takwa. Apa kata beliau? Qala hiya al-khaufu minal jalil subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang bertakwa itu dia takut dari Allah yang Maha Agung. Takut. Orang takut itu pasti akan berhati-hati. Benar enggak, Pak? Cobalah. Takut tercucuk duri, gimana kira-kira? Hati-hati dia melangkah. Dipastikan dulu ada durinya apa enggak, baru. Takut tawon, gimana? Tengok kalau ada tawon. Apalagi coba? Takut ular, sorot baterai, ya kan? Kalau ada ular. Nah itu orang takut itu seperti itu. Nah orang takut kepada Allah berarti dia gini, kalau mengerjakan perintah takut enggak benar. Walaupun dia sudah mengerjakan perintah, takut belum benar dalam melaksanakan perintah. Kalau dia berbuat taat masih tetap takut kalau ketaatannya belum benar atau nanti ketaatannya tidak diterima. Makanya orang yang bertakwa itu kan walaupun habis berbuat kebaikan, dia tetap berharap agar kebaikannya diterima, kebaikannya ditutup segala kekurangannya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Makanya Nabi mengajarkan meskipun sudah sholat, padahal sholat itu amalan yang paling agung. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim. Padahal habis sholat. Kenapa dia istighfar? Karena dia takut jangan-jangan ketaatannya ini belum sempurna atau jauh dari kata sempurna. Dia takut kalau ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia takut sekali dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meremehkan, apa-apalah sedikit ini, enggak, ya kan? Cuman sebentar aja, enggak. Takut. Ini saya benar sekali, saya pingin sekali kalau ini tuh ada pada saya sendiri. Kalau mau taat,
hati-hati sekali melakukan ketaatan tadi ya. Jangan sampai salah, kemudian jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai apa lagi? Sombong dan lain-lain. Banyak sekali gangguan orang taat itu ya. Banyak sekali. Kemudian menjauhi larangan. Larangan Allah itu kan banyak banget. Bagaimana kita bisa menjauhi larangan tersebut? Berarti harus dipelajari apa saja larangan-larangan Allah. Jangankan yang haram, yang halal saja bisa jadi haram kalau tidak apa? Tidak mengerti larangan. Kalau tidak mengerti larangan. Contohnya makan. Makan itu bisa jadi haram kalau berlebihan. Makan sampai kekenyangan, sampai muntah-muntah, sampai muntah-muntah berlebihan. Ini bisa jadi haram. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul muqtadun. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, walaupun di dalam hal yang halal. Apalagi yang apa? Yang haram. Jangankan berlebihan, sedikit aja nggak boleh. Kalau yang mubah gimana? Sama. Yang mubah juga nggak boleh berlebih-lebihan. Takut terjatuh kepada yang haram. Aduh. Kadang-kadang kita jadi malu ya. Kemudian apalagi al-khaufu min, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Maksudnya Alkitab was sunnah. Orang yang bertakwa itu dia berusaha beramal mengikuti kitab dan sunnah, beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Makanya ibadah itu kan tauqifiyah. Semua ibadah itu tauqifiyah, kecuali ibadah ghair mahdoh ya. Ibadah mahdoh, maka disebut ibadah mahdoh itu artinya ibadah yang murni. Apa artinya murni? Murni ibadah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa saja ibadah mahdoh itu? Banyak banget. Contohnya apa? Wudu. Itu ibadah mahdoh. Kita nggak ngerti wudu kalau tidak diajari Allah. Tayamum. Apalagi? Salat, ya kan? Zakat. Kita nggak ngerti apa saja yang wajib dizakati, berapa ukurannya, ya nisabnya. Nisab itu adalah batas minimal harta yang harus dikeluarkan berapa. Kemudian haulnya itu waktu mengeluarkan harta tersebut setelah berapa lama. Nah, itu kita nggak bakal tahu kalau tidak diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita di sini perlu belajar ya, untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ibadah ini di karang-karang ya, berinovasi dalam beribadah, enggak bisa. Nah, udahlah, sholatnya kita gabung aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjakan pada waktu isya, digabung ya, jamak sekaligus. Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa, karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa beramal ini adalah sesuatu amalan yang sangat
agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan, kita itu bisa misalkan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ini tuh harus terbayang di sini, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, itu lebih besar daripada kita mendapatkan dunia. Harus terbayang itu. Jadi kita jadi semangat. Alhamdulillah, pagi ini masih bisa bernapas. Itu masya Allah, ucapan alhamdulillah itu. Pagi-pagi jam 5, alhamdulillah, masih jelas telinga ini dengar suara ayam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Minum kopi, bismillah. Pahit kopi teh. Alhamdulillah masih bisa apa? Merasakan pahit, merasakan manis, ya. Gening kopi teh masin ini mah. Ternyata salah, disangka gula, nggak taunya garam. Tapi alhamdulillah masih bisa merasakan masin. Coba lidahnya dicabut oleh Allah, nikmat merasakan. Coba gimana? Makan daging ayam, anyep, ya kan? Daging kerbau, anyep. Itu udah kacau ya. Itu ada tetangga di Karangraja itu ya, dia itu sama Allah dicabut hormon apa gitu, sehingga dia itu nggak hilang hausnya walaupun minum banyak. Ada itu, orangnya sehat seger gitu kan, tapi dia tuh sama Allah dicabut dari jadi minum berapapun dia itu tetap haus gitu loh. Coba bayangkan Pak. Sama dokter kemarin diperintahkan supaya urinnya itu dikumpulkan semalam. Berapa ya? 24 jam Pak ya. Sehari semalam itu berapa liter? 12 liter kata dia. Sehari semalam. Coba ini antum kumpulin. Sehari semalam. Nyampe enggak? Minumnya aja enggak nyampe kita 12 liter ya. Kenapa? Karena dia itu minum nggak aus-aus. Bukan nggak aus-aus. Maksudnya aus terus. Minum lagi. Ya namanya banyak minum pasti apa? Pastilah ngencing lagi. Kayak kita dulu sakit demam berdarah, kan disuruh banyak apa? Minum lagi. Habis itu udah payah, sakit, ke toilet lagi ya. Sampai kesel orang yang dilewati itu kan. Gara-gara sering ke toilet. Ya namanya kita disuruh dokter suruh banyak minum. Ya mau nggak mau banyak kemana? Banyak ke toilet. Nah, syukuri itu Pak ya, syukuri. Apalagi coba? Mata bisa melihat, begitu bangun apa? Bisa melihat. Syukuri. Caranya gimana? Ya digunakan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Diperintahkan oleh Allah. Masih banyak tugas kita, ya kan? Masih banyak. Sudah, itu nomor 2. Yang ketiga, waridho bil qalil. Orang bertakwa itu ridho dengan yang sedikit. Coba. Dasar enggak jamaah? Orang biasanya apa? Saya itu pernah dulu, pokoknya cerita aja lah, nggak usah sebutin orangnya ya. Kalau gajian bersama teman-teman, bukan di sini. Lagi ada yang tersinggung lagi. Bukan di sini, di luar. Pas gajian dia bilang, "Hai, kapan ya ini naik?" Katanya nak naik, tapi tidak naik katanya. Padahal gajinya itu separuhnya, saya itu separuhnya dari gaji dia, karena dia sarjana. Saya kan nggak sarjana. Separuh gaji saya. Gaji dia itu separuhnya saya. Ya. Saya lebih kecil, dia 2 kali lipat dari saya. Tapi setiap gajian dia sering ngomong gitu. Apa naiknya? Katanya mau naik ya kan? Nah itu kalau sudah seperti itu sempit, pokoknya. Sempit. Persislah saya sering bilang sama para jamaah ya, kalau bersyukur tapi adalahnya, ya kan? Ya alhamdulillah lah walaupun. Nah itu adalahnya berarti dia masih sempit dadanya, belum plong. Tapi kalau alhamdulillah di luar sana mah, gitu kan? Alhamdulillah. Itu santri ini harus didepankan ini. Ya santri ya, ingat ya, santri
Halo. Fauzan? Ustaz bilang apa? Aduh, bahaya ini. Kalau wujud kal adam ada tapi seperti tidak ada. Santri harus memperbesar rasa syukur. Misal gini, kita kan nggak tahu kan namanya santri. Makan, tiba-tiba datang nasi keras. Nasi keras. Ayo. Lihat ke bawah kata Nabi. Alhamdulillah. Walaupun agak keras, di Gajah sana pasir dimakan. Alhamdulillah ini walaupun agak keras. Mudah-mudahan Allah besok datangkan rezeki yang enggak keras. Coba. Alhamdulillah hari ini lauknya kambing gantung. Ya Allah, walaupun kambing gantung ada ya. Di luar sana boro-boro kambing gantung. Tahu nggak kambing gantung? Sayur nangka. sayur nangka, ya kan? Di luar sana itu walaupun sayur nangka itu sulit, ya kan? Sulit. Alhamdulillah. Jadi lapang dada itu kalau seperti itu. Ustadz dulu karena Ustadz mondoknya itu masak sendiri, jadi sering sekali masak itu nasi uduk. Aduh, ya Allah, Ustadz ceritain ini saking nikmatnya, ya kan? Jadi apa namanya? Pagi nasi uduk, siang nasi uduk, sore nasi uduk. Itu yang paling simpel, modalnya beras, garam, kelapa, udah beres. Ya Allah. Nikmat itu nggak lupa-lupa ya. Ridho dengan yang sedikit. Ini ciri orang bertakwa. Pengen jadi orang takwa? Santri, pengen takwa apa enggak? Ridho dengan yang sedikit. Gajian 1 juta, alhamdulillah. Ustaz boro-boro 1 juta. 100.000, alhamdulillah. Enak, lapang kalau seperti itu tuh, ya. Tapi kalau uang jajan sebulan cuma 50.000, udah kalau gitu duitnya tetap 50.000, tapi dadanya sempit. Itu tandanya enggak bersyukur. Dan ayat ini pasti berlaku, lihat ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kufur, tidak syukur, adab Allah itu pedih. Makanya kata para ulama, apa antahmadallaha jalla wa ala, hendaklah kamu memuji Allah jalla ta'ala ala mamtanna bihi alaik, atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Bersyukurlah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya sampaikan lagi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, "Lau ruziqal 'abdu", seandainya seorang hamba diberi rezeki minat dunia, dari dunia, summa qala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, enggak usah pakai la, alhamdulillah, enggak pakai la, alhamdulillah lah, enggak, alhamdulillah saya masih diberi nikmat oleh Allah, ya kan? Nah gitu. Maka apa kata beliau? Maka beliau mengatakan ilham atau taufik dia mengucapkan alhamdulillah a'zamu nikmatin, nikmat yang lebih besar daripada dunia itu sendiri. Jadi nikmat yang lebih besar. Kenapa sebabnya? Karena makanan selezat apapun, harta sebanyak apapun pasti rusak, pasti akan habis. Tapi ibadah atau syukur yang kita ucapkan, begitu diucapkan langsung tersimpan. Alhamdulillah tersimpan. Makanya saya tadi cerita sama santriwati ya, para santriwati. Iya, sebentar ya.
Sampai cerita ya. Nah, azan dulu nah, Pak. Baik, ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz lanjutkan. Jadi Ustaz cerita tadi sama santri-santri awal ya. Jadi kalau hari Senin ini pelajaran tuh full ya, dari pagi sampai jam 2. Itu full kalau anak. Tapi kita harus alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Fullnya itu bukan dalam kemaksiatan, tapi mudah-mudahan adalah ketaatan. Alhamdulillah. Walaupun capek, ya namanya orang apapun, orang ibadah capek, orang maksiat juga capek. Pokoknya harus syukuri. Nuntut ilmu capek, bersyukurlah pada Allah ya. Karena capeknya dalam ketaatan.
Apalagi yang siangnya kerja, malamnya harus nuntut ilmu, bersyukurlah. Kerjanya insya Allah ibadah, nuntut ilmunya juga ibadah. Kemudian fa inna man harramallahul qanaah. Fa inna man harramal qanaah, karena orang yang diharamkan qanaah, maksudnya dia enggak pernah merasa cukup dengan yang sedikit. Lan yamla ainahu illa turab, maka kedua matanya itu enggak akan pernah penuh. Maksudnya dia enggak akan pernah merasa cukup kecuali tanah. Kecuali apa? Tanah. Apa maksudnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kubur, baru dia akan penuh. Tapi kalau tidak, berapapun, maka dia nggak akan cukup. Nah, maka kalau apa? Kalau dia diharamkan dari sifat qanaah. Nah, maka penting. Dan sifat qanaah adalah salah satu sifat daripada orang yang bertakwa. La tansaghalu bihadhil faniyah, dia tidak disibukkan dengan hadhil faniyah, sesuatu yang bakal rusak gitu. Artinya walaupun dia sibuk tapi tidak menghalangi dari berzikir kepada Allah, tidak menghalangi dari beribadah kepada Allah. Nah gitu maksudnya. Ini dia apa tadi? Pengertian apa tadi? Pengertian bertakwa yang ketiga, waridha bil qalil, dan yang keempat wal istidadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadapi hari perpindahan. Kita itu bakal pindah, Bapak Ibu sekalian, dari dunia ini. Ya, bakal pindah, cepat atau lambat pindah kita. Kalau di Tanjung Raman ini yang saya kenal sih belum banyak yang pindah itu ya. Yang saya kenal. Tapi kalau yang nggak kenal dan yang dikenali oleh bapak-bapak yang tinggal di Tanjung Raman ini, banyak apa enggak? Yang pindah udah pindah? Banyak, ya kan Pak? Mungkin tetangga depan, tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, ya. Banyak yang sudah pindah. Dan pindahnya itu nggak mungkin tanpa bekal. Wong akhirat itu perjalanan panjang, nggak mungkin tanpa bekal. Ya Allah, saya kadang-kadang ngeri ya. Jangankan mikirkan orang gitu, mikirkan diri sendiri aja ngeri gitu ya. Bekalnya itu loh, perjalanannya panjang. Perjalanan pendek aja itu butuh bekal loh, butuh bekal. Mau dari sini ke Palembang saja butuh bekal nggak? Butuh bekal. Bagaimana nanti nginap di sana, makan di sana, ya butuh bekal. Apalagi kok ini perjalanan akhirat, perjalanan yang jauh banget. Dan saking jauhnya itu belum ada yang sampai ke akhirat itu udah puluhan tahun di sana, balik lagi ke sini, belum berhasil katanya di sana, balik lagi ke dunia ya, belum ada kan? Karena memang nggak balik lagi ke dunia ini, nggak balik, terus itu bakal terus ke sana. Nah, orang yang bertakwa itu menyiapkan diri untuk perpindahan, ya, siap-siap dengan bekal. Nah, ini yang pertama, orang bertakwa disukai, dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disukai oleh Allah itu siapa? Wal muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuatlah kebaikan. Lawan kebaikan apa? Keburukan. Janganlah berbuat keburukan. Jangan. Asal baik lakukan, buruk tinggalkan. Ngejek misalnya, ya kira-kira ngejek bagus nggak? Kamu dasar hitam. Bagus nggak? Enggak usah. Dasar kecil kamu nih. Nggak usah. Udah tahu kecil, apa disomong kecil? Nggak usah. Justru itu bikin keributan. Apalagi macam-macam lah pokoknya.
ya. Kalau keburukan jangan dilakukan. Kalau kebaikan usahakan semampunya, ya, semampunya. Habis sholat, kemudian ada seruan sholun nafilah, ayo sholat sunnah, sholat. Dan kalau misalnya kalian sholat, itu pahalanya untuk kalian kok, ya. Untuk kita sholat misalnya, sholat sunnah, pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Kalau kita misalnya nggak sholat, ya, kita yang nggak dapat pahala, ya, nggak dapat pahala. Nah, kemudian orang yang muhsinin ini disebutkan oleh Allah. Lihat nih sifatnya ya. Mudah-mudahan kita, walaupun kita mungkin nggak sempurna ya, tapi mudah-mudahan kita bagian di sana. Innahum la yanamuna fil laili illa qalilan. Mereka itu orang-orang yang tidak tidur di waktu malam, kecuali sedikit. Tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit. Maksudnya tidurnya sedikit. Bukan tidur terus nggak bangun-bangun. Bukan, tidurnya sedikit. Ini orang-orang yang baik. Satu. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ya, kalau dia bangun di waktu sahur, bangun jam 3, istighfar, astagfirullah, dosaku hari ini apa saja, astagfirullah, terus beristighfar. Ini ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga Allah. Di waktu malam, di waktu sahur dia beristighfar. Apalagi wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartanya itu ada hak bagi orang yang sa'il, yang minta-minta. Kalau ada yang minta, kasih. Yang namanya ngasih ya sesuai kemampuan kita. Ada juga yang nggak minta, tapi dia berhak karena dia orang fakir, orang miskin. Kasih juga, ya kan? Kasih. Dia nggak minta, tapi dia orang miskin, orang fakir, kasih. Ya, kasih. Jadi setiap harta yang kita peroleh itu ada hak orang-orang fakir dan miskin. Ini namanya orang-orang yang muhsinin. Annahum au innahum yaghuduna min absarihim au yaghuduna absarahum an zinatid dunya wa zukhrafaha. Orang-orang yang pandangannya itu atau menundukkan pandangan dari perhiasan dunia. Menundukkan pandangan. Jadi cita-citanya itu bukan dunia. Cita-citanya bukan apa? Bukan dunia. Kemudian mereka sabar di dalam berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar. Dan kemudian wal muqsitin, orang-orang yang berlaku adil. Dan Allah ridho kepada orang beriman dan beramal saleh. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ajaran Islam, dan menutupi kebenaran Islam. Itu orang kafir. Kemudian juga Allah tidak ridho dengan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar, atau orang yang terus-menerus berbuat dosa kecil tapi terus menerus. Itu namanya orang apa? Orang fasik. Orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Nah, Allah nggak suka dengan orang fasik. Allah juga tidak merintahkan berbuat kekejian. Ya, keji dulu sudah pernah disampaikan, ya kan? Wala yardu li ibadil kufra. Allah tidak ridho pada hambanya yang kufur, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Walaupun demikian, itu tetap terjadi, dan terjadinya itu dengan takdir Allah. Terjadinya dengan takdir Allah. Jadi takdir Allah itu mesti terjadi walaupun Allah tidak cinta dengan takdir tersebut. Tapi tetap terjadi untuk apa? Untuk sebagai hikmah.
sebagai pelajaran. Kalau istilah pemahaman pendekatan yang mudah kita pahami, guru itu kadang-kadang buat soal yang salah. Untuk apa? Untuk sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Bukan untuk menjerumuskan, tapi sebagai ujian. Untuk mengetahui dia sudah mampu atau sudah tahu apa belum. Dia baik atau buruk. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Sampai pada pembahasan Innallaha la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya menulis nama Allah? Hukumnya menulis nama Allah. Hukum asalnya menulis nama Allah adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, bisa bernilai pahala kalau dia niatnya adalah mencintai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya Nabi SAW cincinnya itu ada nama Allahnya. Ada nama Allahnya. Akan tetapi juga menulis nama Allah itu bisa jadi makruh. Bisa jadi makruh. Apa makruh itu? Dibenci. Contohnya menulis nama Allah di batu nisan. Karena kuburan itu ada apa? Ada batu nisannya, ada tulisan apa? Allah Muhammad di batu nisan. Sudahlah batu nisan itu bukan syariat Islam, lagi-lagi tempelin nama Allah di situ. Apa manfaatnya? Itu bisa jadi makruh. Bahkan bisa jadi haram kalau menulis nama Allah kemudian dihinakan. Makanya gini, apa namanya? Kertas kosong. Kertas ini kosong. Boleh nggak kita injek kertas kosong? Boleh. Kertas kosong, benda mati. Kita tulisi kertas kosong tadi Bismillah. Bagaimana? Kertas tadi menjadi mulia. Boleh diinjak? Tidak boleh. Harus diletakkan di tempat yang mulia. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya kalau misalnya ada nama-nama Allah, ada ayat-ayat Allah di kertas-kertas kalian, tolong Ustaz pesan sama santri dan santriwati juga jamaah sekalian. Kalau mau dibuang, kalau mau dihilangkan, hilangkan, dihanguskan. Kalau mau diletakkan, ya dikumpulkan saja di tempat yang kira-kira tidak terhinakan. Jangan dikumpulkan di tong sampah. Ya kan? Padahal di situ ada tulisan wa min ayatihi an khalaqalakum. Waduh, ada ayat Allah. Dituliskan, diletakkan di mana? Di tong sampah. Hati-hati, ini semua perbuatan kita itu bakal hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i dulu nulis ayat-ayat ilmu-ilmu ditulis. Setelah banyak kamarnya itu penuh dengan tulisan-tulisan, kemudian setelah dihafal mungkin ilmu-ilmu tersebut, kemudian beliau merapihkan itu, kata para ulama, menghilangkannya itu bisa dengan dua cara. Ya, cara pertama bisa dengan dikubur, digali yang di tempat yang kira-kira nggak bakal dihinakan, dikubur. Atau ditaruh di dalam kotak, udah simpen apa-apa, nggak bakal rugi kok kita. Naruh potongan-potongan ayat-ayat, simpan. Atau kalau misalnya tidak lagi tidak lagi digunakan, ya daripada terhinakan,
bisa dihilangkan dengan cara dibakar. Tetapi dibakar ini bukan untuk menghinakan, tapi untuk menghilangkan. Ya kan? Dulu di masa khalifah ada terjadi ayat-ayat Al-Quran yang dicampuri dengan kebatilan. Maka Quran yang bercampur dengan kebatilan dirubah-rubah, Quran tadi dibakar, dihilangkan. Agar apa? Agar untuk menjaga Al-Quran tidak menyimpang. Nah, karena berbuat seperti itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk menghinakan Al-Quran, dia bakal dihukum. Tapi kalau niatnya untuk menjaga Al-Quran, maka beda, ya, beda. Innamal a'malu binniyat. Ustadz, apa yang harus dilakukan orang yang pernah bernazar atas sesuatu lalu ia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, namun ia lupa apa yang telah dinazarkan atas sesuatu tersebut? Harus diganti nazarnya atau bagaimana? Harus ditunaikan nazarnya. Ya, kalau dia lupa, ya sampai dia ingat. Kalau ingat, dia harus menunaikannya. Harus menunaikannya. Karena nazar itu adalah utang. Janji itu adalah utang yang harus dipenuhi. Nah, gitu ya. Nah, kalau lupa terus dia meninggal, ya kalau namanya lupa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab sebab kita lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan kau siksa kami sebab kami lupa atau kami tersalah. Gitu ya. Nah, tapi kalau ingat, maka nazarnya harus ditunaikan selama dia ada kemampuan. Ada orang nazar, kalau saya punya anak, saya mau motong sapi misalnya. Ternyata punya anak, giliran beli sapi nggak mampu. Wah, berarti ini uzur, nggak mampu. Kecuali dia mampu, pura-pura nggak mampu. Nah, itu lain lagi. Kadang-kadang orang nih kalau keinginannya belum dipenuhi, ya nggak apa-apa, saya mau nazar kambing kek, mau harga sekian kek, nggak apa-apa. Giliran keinginan dipenuhi, waduh, saya ini harus terpaksa nih, harus memenuhi nazar. Akhirnya nyari kambing. Yang penting kambing, walaupun cempe. Tahu cempe nggak? Walaupun kambingnya baru lahir. Yang penting apa? Kambing. Wallahu a'lam. Aduh, ini tidak ngerti aku. Apa hukum orang barcode? Apa hukum orang barcode? Aduh, orang ngerti bisa. Apa hukumnya mencabut bulu kaki atau bulu betis dan bulu tangan? Dan apa boleh memotong bulu mata dengan niatan untuk memanjangkan bulu mata?
boleh memotong bulu mata dengan niatan untuk memanjangkan bulu mata. Yang benar. Masa memotong bulu mata biar manjangin bulu mata? Mendekin gitu ya maksudnya. Biar agak pendek ini. Jadi kalau yang ada syariatnya dipotong, potonglah. Yang tidak ada, nggak usah. Ya. Jadi ada dalam kita sunnah-sunnah fitrah yang disunnahkan untuk dipotong. Apa saja? Potong kuku, nyabut bulu ketiak, nyukur bulu kemaluan. Apalagi? Nyukur kumis. Nah itu dia baru berpahala. Kalau yang tidak diperintahkan, ya sudah, biarkan apa adanya. Kecuali kalau misalnya membahayakan, ya baru bisa dihilangkan karena darurat. Contoh misalnya giginya keluar tapi tidak pada tempatnya, namanya apa? Nah, jadi sakit ininya, bibirnya sakit, boleh nggak dicabut? Iya, karena darurat itu menyakiti bibir. Nah, ya. Nah, sesuatu yang hukum asalnya membahayakan itu boleh dihilangkan. Tetapi sesuatu yang tidak berbahaya dan tidak ada perintahnya untuk dirobah, jangan dirobah. Takutnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Bulu matanya kurang panjang, disambung bulu matanya. Enggak boleh. Rambutnya disambung, enggak boleh. Ada larangannya kan? Ada larangannya. Rambutnya disemir, dirubah jadi hijau, enggak boleh. Ya. Kenapa jadi hijau? Santri gaul. Enggak. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab.